Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja sesungguhnya pensyariatan ibadah kurban adalah suatu sunnah yang telah amat lama. Kira-kira siapakah Nabi pertama yang melaksanakan ibadah kurban? Mari kita simak intronya. Dari beberapa sumber, ibadah kurban pertama kali dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala Nabi Adam alaihissalam hendak mengawinkan Qabil dengan saudara kembarnya Habil, dan demikian juga Habil akan dikawinkan dengan saudara kembarnya Qabil. Hal itu ditolak oleh Qabil yang ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Hal ini karena saudara kembarnya memiliki paras yang lebih cantik. Untuk menengahi perselisihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk melaksanakan ibadah kurban guna menentukan siapa yang lebih berhak mengawini saudara perempuan kembaran Qabil tersebut. Diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut apa yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, dalam kurung Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata Qabil, aku pasti akan membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Qabil seharusnya lebih banyak berkurban dibandingkan dengan Habil. Akan tetapi kepasaran dan ketaatan itu yang lebih utama. Seharusnya Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil, dan Habil menikah dengan saudara kembarnya Qabil. Itu yang semestinya. Ketaatan itu dibantah oleh Qabil karena Qabil merasa saudara kembarnya sendiri merasa lebih cantik. Maka dia membangkang apa yang telah menjadi syariat Nabi Adam. Maka itu kurbannya Qabil pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menaati atau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan syariat pensilangan saudara tersebut. Selanjutnya Al-Quran juga menceritakan tentang pensyariatan ibadah kurban terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi tidak dengan Nabi selain Nabi Ibrahim. Hal ini bukan berarti ibadah kurban tersebut tidak disyariatkan kepada para nabi lainnya. Hanya saja Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama samawi. Beliau hadir pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan. Beliau hadir ketika diperselisihkannya kebolehan menjadikan manusia sebagai sesajen pada Tuhan. Melalui Ibrahimlah larangan pengorbanan itu ditegaskan. Hal ini bukan karena manusia terlalu tinggi nilainya sehingga tidak wajar untuk dikorbankan, tetapi Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam literatur agama dijelaskan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya Ismail. Ismail bukan hanya sekedar putra bagi ayahnya. Ia adalah buah hati yang didambakan Ibrahim seumur hidupnya, dan hadiah yang diterima Ibrahim sebagai imbalan karena Ibrahim telah memenuhi hidupnya dengan perjuangan. Setelah perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh keduanya, Allah dengan kekuasaannya menghalangi pengorbanan penyembelihan tersebut dan menggantinya dengan seekor domba sebagai pertanda
hanya karena kasih sayangnya kepada manusia, maka praktik pengorbanan seperti itu tidak diperkenankan. Ketokohan Ismail adalah simbol kesetiaan, keikhlasan, dan keberanian manusia untuk berkurban. Selain juga sebagai lambang cinta kelahirannya, membuktikan betapa pada usia lanjut Ibrahim mendapatkan Ismail. Ismail adalah muara cintanya di dunia, tetapi yang dicintainya itu harus siap disembelih sebagai kurban sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan keteguhan Ismail ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, ketakwaan, tawadu, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menonjolkan kepahlawanan, keberanian, tetapi menggantungkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Dalam beberapa riwayat, kurban juga dilakukan Nabi Nuh alaihi salam setelah terjadi peristiwa topan, membuat tempat kurban yang nantinya tempat kurban itu dibakar. Lebih jauh lagi, bangsa Yunani juga membagi-bagikan daging kurban kepada mereka yang hadir untuk dijadikan berkat dan menyisihkan sebagiannya untuk keluarga mereka. Para ahli nujum menuangkan madu dan air dingin ketika menyuguhkan daging kurban tadi yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis itu. Kurban yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya berbentuk hewan, tetapi juga berbentuk pengorbanan manusia, seperti kebiasaan bangsa Funisia, Suria, Persia, Romawi, dan Mesir kuno. Tradisi ini berlanjut di masa Romawi hingga dikeluarkannya larangan pada tahun 587 Masehi. Demikianlah pelaksanaan kurban berbagai bangsa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing.